لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. أما بعد إخوة الإيمان jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Zalzalah, surat gempa hebat, zilzal, harakah syadidah, gerakan yang hebat, tergoncang, semuanya akan tergoncang pada waktunya. Tergoncang karena kepergian seseorang yang dicintai, tergoncang karena berpisah dari kedudukan dan jabatan, tergoncang karena berubah keadaan tadinya dicintai berubah menjadi dibenci. Kita semua pasti sudah sering mengalami berbagai bentuk goncangan di dalam hidup ini. Allah turunkan surah Zalzalah. Akan ada hari di mana goncangannya terlalu hebat, yang itu menjadi penanda bahwa bumi berakhir, dunia berakhir, semuanya akan lenyap, semuanya akan sirna, tidak ada lagi yang kuat, tidak ada lagi yang bisa bertahan, semuanya dikembalikan kepada Allah, dan kemudian hanya Allah lah yang menentukan nasibnya, akan diteruskan ke neraka atau dibahagiakan di dalam surga. Rahimakumullah, maka ulama mengatakan surah Zalzalah ini menjadi surat penting yang mengaitkan antara kengerian kiamat dengan motivasi untuk beramal atau berbuat. Kiamat mengerikan, iya, tapi kemudian hidup dalam ketakutan itu negatif. Kiamat mengerikan, iya, tapi kita harus hidup dalam rasa optimis dan kehati-hatian penuh. Optimis untuk banyak berbuat dan berbuat apapun asal itu baik. Hati-hati jangan sampai salah, karena sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimakumullah, di surah Zalzalah ini Allah mengajari kita agar mau termotivasi untuk berbuat, harus kenal bagaimana ngerinya kiamat. Kalau kita nggak tahu persis apa yang akan terjadi pada hari kiamat, pasti malas untuk berbuat. Merasa amalnya sudah cukup, merasa keadaannya sudah baik. Begitu kenal baik dengan hari kiamat, maka nggak mungkin waktu yang Allah sediakan di dunia ini disia-siakan begitu saja. Rahimakumullah, banyak ulama kemudian mengatakan surah ini adalah surah terbaik untuk mendorong seseorang agar mau berbuat. Kok bisa? Karena ayat terakhir dari surat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kemampuan, kapasitas, kompetensi yang kita miliki cukup beragam. Kita nyaris nggak ada yang sama, dan memang nggak ada yang sama. Ada yang hebat dalam bidang tertentu, lemah dalam bidang yang lain. Maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan jika itu tentang akhirat.
Kenapa? Karena ternyata Allah peduli dengan amal kecil. Mithqala dzarrah. Berbuat sajalah. Jadi nggak perlu merasa saya nggak bisa berbuat. Jadi berbuatlah. Sebagaimana ketika mulai berbuat, jangan kemudian lupa diri. Merasa mentang-mentang sudah berbuat, boleh seenaknya. Sekecil apapun kesalahan, Allah catat. Dan harus dipertanggungjawabkan. Quran selalu keren Bapak Ibu. Ia tidak hanya memotivasi, tapi juga ia memberikan keseimbangan. Walaupun Al-Quran selalu mendorong kita untuk optimis, Al-Quran nggak pernah membimbing kita menjadi pribadi yang sombong, merasa aman. Al-Quran selalu menjaga kestabilan. Itulah kenapa Al-Quran Al-Furqan. Rahimakumullah, zalzalah. Ulama berbeda pendapat tentang turunnya di mana. Ada yang Mekah, ada yang Madinah. Ya, Qatadah bilangnya Madinah, Madani. Sementara yang lain mengatakan Mekah. Ibnu Katsir Mekah, dan beliau tidak menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang di mana turunnya zalzalah. Sehingga ulama kontemporer sekarang, mufassirin khususnya, lebih cenderung mengatakan zalzalah itu Mekah. Ya, kalau ulama klasik beda-beda. Kayak Ibnu Juzai At-Tashil fi Ulumit Tanzil, beliau justru mengatakan zalzalah itu Madaniyah, turun setelah surah An-Nisa. Ya, kenapa ada perbedaan pendapat? Karena alasannya banyak Bapak. Bisa jadi surah ini turun 2 kali. Turun di Mekah, turun lagi di Madinah. Karena ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang tidak hanya diterima oleh Nabi langsung dari Jibril 1 kali saja. Kadang-kadang Nabi SAW menerimanya lebih daripada 1 kali. Kemudian rahimakumullah, surah Zalzalah, ya, surat yang mengingatkan kita tentang kefanaan, bahwa semua akan hilang. Di setiap nama di dalam Al-Quran, nama surat di dalam Al-Quran pasti memberikan nasihat, karena namanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah gempa. Itu kira-kira pesan dari nama surat ini. Gempa hebat yang akan menghilangkan semuanya termasuk dirimu. Maka begitu kita baca nama surat, kita tersadarkan bahwa kenapa harus terlalu repot tentang sesuatu yang akan hilang begitu digoncang gempa. Ya. Bangunan, kendaraan, tanah, saham, istana, macam-macam lah. Digoncang gempa kan hilang semua. Yang nggak hilang, amalan. Satu-satunya yang nggak akan sirna. Ya tercatat pahalanya. Maka harusnya upaya kita itu berbuat. Dampak dari perbuatan yang kita lakukan bisa sangat beragam. Menghasilkan bangunan, menghasilkan gedung, menghasilkan properti, macam-macam. Tapi target utamanya adalah berbuat. Maka umat ini dari awal tidak disiapkan untuk menjadi umat penikmat yang sekedar menikmati saja. Tapi umat ini dari awal disiapkan untuk menjadi umat pembuat, yang membuat. Hari ini berubah kan? Kenapa? Karena mungkin nggak baca zalzalah. Umat berubah menjadi penikmat. Kalau cerita luar negeri, Masya Allah, kerennya minta ampun. Nah, dia punya kedudukan di tanah air. Dia bisa merubah keadaan di sini layaknya luar negeri yang ia kagumi itu. Tapi dia diam aja. Dia muslim, mukmin, tapi hebat sebagai penikmat, bukan hebat sebagai pembuat.
Terjadi kan, rahimakumullah, di mana-mana. Pengambil keputusan, ia bisa merubah keadaan. Semua ada di tangannya, tapi ia malah menceritakan kehebatan luar negeri. Kenikmatan yang ia lihat di sana saat ia berkunjung. Kenapa ia nggak rubah itu bawa ke sini? Orang tua, dia cerita anak orang, Masya Allah, tuh anak hebat, hafiz Al-Quran. Jadi punya anak banyak, nggak ada satupun yang bisa ngaji. Bawa itu ke rumahnya. Umat ini umat pembuat. Ya kan? Rahimakumullah. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah anti asing. Buktinya apa? Nabi pakai baju besi dari orang Yahudi. Nggak soal. Padahal Nabi berperang dengan orang Yahudi. Nabi mengambil beberapa strategi militer dari apa yang dilakukan orang Romawi. Padahal jelas-jelas beda keyakinan. Penasihat militer Nabi dulunya orang Persia. Salman Al-Farisi. Di perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Nggak ada masalah. Nabi nggak pernah anti asing. Tapi Nabi anti kalau kita kemudian harus sujud sembah kepada asing. Seolah-olah kita bukan manusia, tapi subordinat manusia lain. Maka Islam itu super keren. Itu yang ditakuti, rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu. Itu yang ditakuti. Kenapa kita dijauhkan dari Al-Quran? Agar umat ini lupa bahwa mereka juga manusia layaknya orang lain yang bisa hidup hebat. Mengerikan hari ini, bukan, Bapak Ibu? Kita baca di koran, baca di surat kabar, baca di media. Yang ngomong bergelar guru besar. Apa komentarnya? Kita nggak mungkin bisa bangkit. Sudah terima sajalah. Kira-kira begitu redaksinya. Kita nggak mungkin lebih baik. Kita kalaupun bisa buat, nggak mungkin bisa secanggih mereka. Butuh waktu lama, berabad-abad, baru kita bisa setara. Yang mengerikannya apa? Mereka tidak malu-malu bercerita bagaimana agresifnya perkembangan Korea Selatan. Yang nggak perlu 1 abad kan? Bagaimana agresifnya Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan. Dan sekarang bahkan menjadi saingan berat negara adidaya. Kok bisa-bisanya tiba-tiba umat Islam? Nggak mungkin, mustahil, udahlah terima aja, daripada buat mending beli, kita kalau buat pasti nggak bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita berubah menjadi penikmat, bukan lagi pembuat. Zalzalah, begitu dibaca lebih dalam, dikaji tafsirnya oleh ulama-ulama kontemporer, para ahli filsafat dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa bukan soal apa yang dihasilkan dari perbuatan, tetapi perbuatan itu sendiri yang harus diperjuangkan. Rahimakumullah. Ya kan? Wa qul ya'malu di dalam ayat yang lain. Katakan Muhammad kepada mereka, berbuat. Nggak ada kan? Nabi diperintahkan untuk berpesan kepada kita, nikmatilah, tapi berbuatlah. Fasayarallah. Allah akan lihat, kaum mukminin akan lihat, Rasul akan lihat apa yang engkau buat. Masya Allah. Maka Allah jauh lebih baik dari kita, Bapak Ibu. Nih, coba nih. Kita kalau anak kita nggak nurut, dia ngelawan, marah nggak Pak? Bu? Ya kan? Nggak suka kan? Anak nggak nurut, salah lagi, tapi tiap hari minta maaf, nyebelin nggak? Nyebelin lah. Kita pasti bilang apa? Minta maaf mulu. Tadi nyimak kan bacaan imam di rakaat pertama, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Coba lihat Allah, kayak apa baiknya sama kita. Gak apa-apa hambaku, engkau salah terus. Yang penting engkau terus minta maaf. Aku tidak akan mengirimkan azab. Allah. Coba kalau kita ke emak, ke ayah dulu kan. Mak, maaf ya mak, besok diulang lagi, maaf ya mak, oh habis kita lah. Allah nggak begitu, nggak apa-apa. Allah tahu lah kita salah terus.
biar bisa terus salah, berbuat. Agar salahnya nggak konyol, karena diam itu salah. Diam salah, mending berbuat. Yang penting jangan lupa beristighfar. Ya. Kita masuk ke ayat demi ayatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangannya. Idza zulzilatil. Nah, Bapak, kalau mau tes, ini biasanya tes daftar ngaji tahsin. Nah, suruh baca ayat pertama ini. Ya, kalau nggak bisa ngebedain iza zulzilatil, ini berarti harus tahsin lagi, ya kan? Kalau udah bisa beda antara za dengan za, barulah lumayan. Iza zulzilatil. Ya. Zilzalaha, digoncangkan dengan goncangannya. Ya, goncangan yang bisa menggoncang bumi. Allah ingin ingatkan kita seperti itu. Jadi ini standar Allah. Skala Richter yang keterangannya sudah disampaikan sejak 14 abad yang lalu. Itu ukurannya. Lihat apa yang bisa tergoncang gitu. Kalau yang bisa tergoncang hanya gedung, ya sebesar itu goncangannya. Sekarang yang bisa tergoncang bumi. Maka itu goncangan yang super hebat. Udah pasti kan, nggak ada tempat berlindung. Kita nggak tahu lagi mau kemana. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi mulai mengeluarkan beban yang ada di dalamnya. Goncangan yang hebat itu dampaknya membuat semua apa yang ada di perut bumi keluar. Ulama menyebutnya ada dua jenis. Ada al-amwat, ada al-kunuz. Ada ya orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah dikebumikan sejak dulu, sama termasuk ya apa yang ada di dalam perut bumi, sumber daya alam dan sebagainya, ya, semuanya akan dikeluarkan kembali. Ada yang mengatakan kalau kita baca di tafsir itu karena bumi sebenarnya nggak suka dengan semua itu. Lantas manusia bertanya, wa qalal insanu malaha. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang terjadi denganmu wahai bumi? Jadi semua orang akan bertanya-tanya ketika hari itu terjadi. Mirip kalau bapak-bapak pernah mengalami peristiwa bencana. Kita pasti bertanya-tanya kan, kalau bencananya hebat, menggoncang, gak usah yang terlalu besar lah, kepleset aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kok bisa? Ada apa? Kaget. Ya. Setelah kekagetan itu berujung kepanikan. Karena pertanyaannya nggak terjawab. Waqalul insanu malaha. Pertanyaannya ulama menyebutkan siapa sih yang bertanya ini? Insan mana yang dimaksudkan? Ada yang menyebutkan semua, baik mukmin maupun kafir, pasti akan bertanya. Pendapat lain mengatakan yang akan bertanya hanya kafir saja, karena mukmin nggak perlu lagi bertanya, dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Waqalul insanu malaha. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau pertanyaannya malak gitu, itu pertanyaan kenapa sih kok bisa begini, nggak seperti biasanya, seperti itu. Kita belajar apa dari ayat yang ketiga ini? Kita belajar rahimakumullah bahwa anggapan kita tentang sesuatu bahwa ia harus selalu seperti itu anggapan berlebihan. Karena kita bukan Tuhan yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi selama ini tidak sedikit orang tertipu dengan dunia gara-gara berasumsi dunia akan seperti apa yang ia lihat, apa yang ia pikir, seterusnya dan selama-lamanya. Ya. Sehingga panik saat keadaan itu berubah. Makanya kita diingatkan selalu, bukan? Oleh banyak ulama kita, jangan lupa dunia sementara. Kalau disebut dunia sementara, berarti sementara semuanya. Kedudukan, profesi, keahlian, muda, kemampuan, kuat, keluarga, istri, anak, cinta termasuk di dalamnya.
sementara. Ya. Masa stres hanya gara-gara putus cinta? Nggak masuk akal kan? Kalau dia sadar cinta itu sementara. Nggak perlu terpukul berlebihan ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Karena pertemuan itu juga sementara. Ya, rahmatullah. Wa qala al-insanu malaha. Menggambarkan manusia yang bertanya, kok bisa begini? Berarti dia sudah terlanjur berasumsi dunia yang dilihatnya akan selamanya begitu. Padahal ia bukan penentu. Ya. Sehingga harusnya nggak perlu ada pertanyaan itu. Kok kenapa bisa begini? Tapi pertanyaannya, apa yang sudah saya lakukan? Dan apa respon saya terhadap apa yang terjadi? Itu aja. Hari ini kan banyak bapak-bapak. Kadang-kadang kita ketemu orang hari ini, itu ceritanya keluh kesah terus. Kenapa ya keadaannya begini? Kenapa begini? Kenapa? Pertanyaan demi pertanyaan. Menggambarkan yang bersangkutan menolak keadaan. Positifkah menolak keadaan? Enggak sama sekali. Keadaan itu kan bagian dari takdir Allah. Nggak bisa ditolak. Kalau Allah berkehendak terjadi, Allah nggak berkehendak nggak terjadi. Jadi yang lebih penting harusnya responnya apa yang dilakukan dengan keadaan itu. Yang kita lihat hari ini keluhannya meningkat tajam, tapi ibadahnya stagnan, ya kan? Rahimakumullah, harusnya kalau kita ketemu dengan seseorang rajin sekali ibadah, berubah drastis, sering ke masjid, zikir banyak, kita ngobrol sama beliau, Bang Haji, Masya Allah, masjid mulu sekarang, saya harus lebih dekat sama Allah. Kok kayaknya ujian makin berat. Nah, itu baru keren. Ini enggak, ke masjid enggak, ngaji enggak, ngeluhnya hebat. Ya, wa qala al-insanu malah. Nanti di hari kiamat ketika bumi digoncangkan dengan goncangan hebat oleh Allah SWT, apa yang ada di perut bumi semuanya keluar, mereka yang nggak siap itu bertanya, ada apa dengan bumi? Karena mereka terlanjur berpikir bumi nggak akan tergoncang hebat, bumi nggak akan mengeluarkan isi perutnya. Ah, ya kan? Maka kata ulama kita, upaya terbaik itu bukan mempertahankan kebendaan, mempertahankan barang, mempertahankan kepemilikan, bukan. Upaya terbaik dan terberat itu adalah mempertahankan amalan. Itu yang paling baik dan paling berat. Itu yang harus kita perjuangkan, rahimahullah. Ya. Hari ini enggak kan? Coba, lebih gelisah mana? Hilang harta, hilang kesempatan sholat malam. Gelisah hilang harta kan? Iya. Padahal yang hilang cuman HP. Dia lupa lagi, bukan hilang, lupa naruh di mana. Ya. Dari malam bangun pagi, di mana HP ya? Nggak ada, itu gelisah terus. Ke masjid sholat gelisah. Lah tadi nggak sholat malam, nggak ada gelisahnya. Nyantai. Terjadi kan, rahimahullah? Terjadi. Mana ada orang cerita-cerita ke orang, astagfirullahaladzim, kenapa Bang Haji? Kayaknya gelisah banget. Ketiduran. Nggak sempat qiyamul lail. Pernah nemu orang gitu nggak? Udah nggak ada kayaknya kan? Langka. Yang ada cerita kemana-mana, wajah sedih. Kenapa Bang Haji? Tahu dompet saya taruh di mana ya? Widih. La ilaha illallah. Ya nggak apa-apa juga kan. Cuman sesekali kita ceritalah kalau kehilangan amal. Ya, karena sejatinya yang perlu dipertahankan itu adalah amalan kita. Ya, ya Allah, kok ini seminggu kayaknya belum ngomong sama anak, belum memberinya nasihat. Itu harusnya yang mengganggu. Ini mereka malah terganggu apa? Wa qalal insanu malaha. Ini kan bukan penggambaran yang positif, penggambaran yang negatif dari Allah. Ketika melihat bumi tergoncang hebat, mengeluarkan isi perutnya, mereka malah bertanya, kenapa sih bumi? Harusnya nggak perlu ada pertanyaan itu, karena memang udah dikehendaki Allah, apalagi sudah disampaikan di dalam Al-Quranul Karim.
Dan semua akan tergoncang dan hilang. Kita lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu turun ayat ini bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Menanya ke sahabat-sahabatnya, tahukah kalian apa itu tuhadditsu akhbaraha? Bumi menyampaikan beritanya. Ya, sahabat selalu jawab begitu kan? Ya, Allah wa rasuluhu a'lam, kata mereka. Allah dan Rasulnya pastilah lebih tahu. Lantas dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima 'alaiha ala dhahriha." Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi akan bersaksi atas setiap hamba, atas setiap umat dengan apa yang mereka lakukan di atas punggungnya, di atas muka bumi. Maka ulama menerangkan, kalau kita baca hadis ini, kita baca ayat, secara dohir maknanya berarti bumi jadi seperti makhluk hidup. Dia akan berbunyi, menceritakan apa yang pernah kita lakukan di atasnya. Masya Allah, nggak bisa ngumpet dong, ya kan? Kan ada yang, wah kalau di Indonesia ketahuan, kita ngopi di Singapura, ketahuan di Brazil, ketahuan di Argentina, ketahuan di Panama, ketahuan, oh kemana-mana. Masih bumi nggak? Bumi. Maka ada yang bilang, wah Ustaz, berarti kalau kita transaksi di bulan nggak ketahuan. Jadi, rahimakumullah, Masya Allah, selama di atas bumi, pasti ketahuan. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang merekam? Bumi. Dan bumi akan menceritakan semuanya kelak. Antashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dhahriha. Apa yang kita lakukan di atas punggungnya. Mengerikan nggak, rahimakumullah? Mengerikan kan? Iya. Coba orang sekarang kan ini barang tipis ini kan gampang ngumpetin kan. Bahkan ada teknologi itu dia nggak bisa dilihat dari samping, sehingga aman katanya. Harusnya aman untuk digunakan bagi hal-hal yang baik, yang positif, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kan enggak, merencanakan kejahatan. Dan yang paling sering ghibah, seolah-olah nggak ketahuan, ya kan? Cerita keburukan orang. Ini dia pakai peci nih, jenggot, pakai sarung, ngomong, "Waalaikumsalam, masya Allah khair." Di sini sedang ngejelekin orang. Aman, nggak ada yang lihat katanya. Jadi dia lakukan di atas bumi. Bumi merekam itu semua. Itu terjadi, rahimakumullah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, ngomonglah ke anak kita itu yang suka ngumpetin HP. Anak-anaknya suka ngumpetin HP nggak, Bapak Ibu? Ya, ngomong ke anaknya, "Nak, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Silahkan umpetin dari ayah dan ibu, Nak. Allah tahu kelak di hari kiamat bumi akan ngomong. Maka gunakan gadgetmu itu hanya untuk yang positif saja, yang baik-baik aja. Tentunya kita ngomong juga untuk diri kita sendiri kan. Ini yang paling sedih nih, rahimakumullah, sekarang super sedih kalau kata saya. Kenapa? Karena tadinya ketika alat ini nggak ada, kan dulu HP kita nggak bisa grup-grup gitu kan, sosmed nggak ada kan? Ya nggak? HP kita dulu nggak ada internetnya. Kalau ngobrol ya sama satu orang aja bisanya, nelpon atau SMS. Berbayar lagi, nggak gratisan kan? Lumayan, jadi orang nggak sering-sering tuh SMS, ingat saya, karena bayar. Nelpon juga nggak lama-lama, karena bayar juga. Ya. Dan kecil kemungkinan untuk berkumpul ngomongin orang. Sekarang kan bisa bikin yang namanya grup sempalan, ya kan? Iya, grup DKM, Masjid Subulus Salam. Ya, tiba-tiba ada yang nggak sengaja nyeletuk, ngomong, terus ada yang bilang, oh gitu, cek grup sebelah. Loh,
Ada di sebelahnya ada grup ya. Masya Allah. Kalau itu dibuat tidak untuk riba, tidak untuk niat buruk, ya nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang dibuat untuk niat buruk. Kita bikin grup lagi, beliau jangan kita masukkan. Ada nggak di sini? Semoga nggak ada ya. Rahimakumullah. Kalau niatnya baik nggak apa-apa, rahimakumullah. Kenapa kita bikin grup lagi, beliau jangan dimasukkan? Karena kita pengen kasih beliau hadiah. Nah itu nggak apa-apa. Bikinlah banyak-banyak kalau begitu ya kan? Ya, kita bikin grup lagi, beliau jangan dimasukkan. Kenapa? Beliau lagi sakit. Kita pengen ngumpulin sedekah, mau ngejenguk beliau. Itu kan positif. Ini enggak bikin grup, beliau jangan dimasukkan. Kenapa? Ini orang ajaib nih. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kabar. Bumi akan mengabari semua yang pernah kita lakukan. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Pasti ketahuan. Sehingga termasuk di level yang lebih tinggi kan, di beberapa negara itu kan ada kawasan tak bersinyal. Jadi ada alat pengacau sinyal. Kita lewat itu misalnya di daerah mana, tiba-tiba HP kita nggak bisa. Dia lupa yang menghilangkan sinyal itu. Kalau untuk kepentingan baik, ahlan wa sahlan. Kan nggak dilarang kan? Kepentingan keamanan negara dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan untuk kepentingan yang jahat, bumi merekam semuanya dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwa apa yang dilakukan oleh bumi, mengguncangkan dirinya, mengabari semuanya. 3 hal bukan? Ia menggoncangkan dirinya, mengeluarkan isi perutnya, dan kemudian mengabari segala yang terjadi di atas punggungnya. Itu semua dilakukan bi anna rabbaka awhalaha. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kemauannya sendiri. Apa hikmahnya ada ayat yang bunyinya seperti ini? Padahal kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat kayaknya nggak ada ini pun nggak apa-apa. Udah sempurna surah Zalzalah. Ya kan? Allah ingin ingatkan sebesar bumi, sehebat bumi, sekuat bumi, semasif bumi ukurannya, tetap tunduk hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, jangan sampai kita yang kerdil kecil ini nggak ada apa-apanya, malah mudah sekali melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya rahimahullah. Ya kan? Kan nggak ada. Kemana bumi hilang? Ditelan manusia. Yang ada manusia ditelan bumi. Lah bumi yang katanya bisa menelan manusia itu tunduk patuh sama Allah. Bukankah harusnya manusia yang bisa ditelan bumi lebih-lebih lagi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi nanti ketemu anak kita, Pak, kita kasih tahu, nak, bumi aja nurut, nak, sama Allah. Ini kamu kecil kayak gini aja ngelawan. Sampaikan ke anak kita. Apa dalilnya ya? Bi anna rabbaka awhalaha. Kelas. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya atau paragraf berikutnya dari surat ini. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan. Ashtatan itu jamak dari syatid, ya, mutafarriq, ya, berkelompok tetapi terpisah-pisah, banyak kelompoknya, agar diperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Macam-macam penjelasan daripada ulama tafsir. Ada yang mengatakan peristiwa ini setelah sangkakala kedua ditiup. Yang pertama musnah semuanya, hancur semuanya. Kemudian setelah sangkakala kedua ditiup, dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan itu mereka berjalan secara berkelompok. Ada yang penjelasannya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ini mereka dibangkitkan, kemudian mereka berjalan ashtatan itu berkelompok-kelompok baik, kelompok buruk. Setelah hisab, setelah dihitung semuanya, setelah ada keputusan, ada yang berjalan menuju surga, ada yang berjalan menuju neraka. Yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pertanyaannya, kenapa liyuraw a'malahum? Kenapa bentuknya pasif? Agar diperlihatkan kepada mereka. Kenapa ayatnya nggak berbunyi agar
Allah memperlihatkan kemana subjeknya. Kenapa dihilangkan oleh Allah SWT? Hikmahnya bahwa tidak perlu disebutkan siapa yang memperlihatkan. Karena semua pasti paham Allah Azza wa Jalla yang memperlihatkan. Yang penting disampaikan bahwa apa yang akan mereka lihat, yaitu hasil amal perbuatan mereka selagi di dunia dulu. Liyurau a'malahum. Pertanyaannya, apakah mereka akan melihat amalnya? Enggak juga kan? Yang akan diperlihatkan adalah hasil dari apa yang diamalkan. Yang amalnya baik melihat surga, yang amalnya buruk melihat neraka. Lagi-lagi, kenapa Allah tidak langsung aja nyebut liurau agar diperlihatkan kepada mereka jaza, balasannya, atau jannah atau nar. Kenapa malah disebutkan perbuatan mereka yang diperlihatkan? Untuk mengingatkan kita, hasil yang akan kita peroleh itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Itu rahimakumullah. Jadi amal itu nanti di akhirat dilihat tidak dalam bentuk amal sebenarnya, dalam bentuk surga kalau itu baik, dalam bentuk neraka kalau itu buruk. Maka perbaiki amal, ya kan? Jadi dibangkitkan untuk diperlihatkan apa yang pernah dilakukan. Sedih kan rahimakumullah? Begitu diperlihatkan, ternyata amal kita ujungnya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita semua dari itu. Dan bahagia sekali begitu diperlihatkan amalnya surga. Nah, mungkin nggak ayat ini Bapak Ibu kita bawa ke dunia kita sekarang? Ini kan peristiwa yang diceritakan oleh Allah terjadinya di akhirat. Bisa nggak ayat dibawa ke dunia? Bisa banget. Lihat apapun yang kita lakukan, lihat aktivitas keseharian kita, itu endingnya kemana? Kelihatan kan kalau nih sholat nih kita ngaji, ini kelihatannya di mana kita? Jannah kan? Ada nggak yang merasa, Ustaz saya ngaji tapi kok kayaknya saya di neraka ya? Nggak mungkin lah. Maka dari sekarang aja seperti itu. Liyurau a'malahum. Jadi lihat ending amal ini kemana? Nasihati anak ngelawan, tapi kita memberi nasihat dengan baik, dengan cara yang benar, maka endingnya tetap jannah. Kadang-kadang dihadapkan pada dua pilihan berat. Berbuat baik, berbuat buruk. Berbuat buruk, apresiasi dunianya, Masya Allah. Berbuat baik, apresiasi dunianya nihil. Bahkan bisa kehilangan kesempatan. Maka lihat apanya? Lihat ujung dari perbuatan itu. Ini ujungnya tapi kan ke surga. Emang beresiko. Ya sudah, bismillah. Lakukan aja. Liyurau a'malahum. Ya. Nah, lagi-lagi kita kadang tertipu, Bapak-bapak. Liyurau a'malahum malah diproyeksikan untuk di dunia, bukan untuk di akhirat. Jadi tolak ukur yang digunakan bukan bagaimana nanti ujung di akhiratnya, tapi ia melihat bagaimana ujung dari hari itu, atau tahun depan, atau ketika usianya tua. Itu mudarat. Maka ulama, bahkan di dalam Quran itu ada setidaknya 2 ayat, ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Al-Qalam, ayat tentang istidraj. Ada kan? Yang pertama, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang di Al-Qalam apa bunyinya? Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kata Allah, orang-orang yang nggak percaya sama Islam, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi, maka kata Allah, ya sudah, biarkan aku yang mengurusi mereka, aku akan mengangsur azab untuk mereka dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Jadi angsuran itu bukan hanya kredit, Bapak Ibu, ada namanya angsuran azab. Kalau angsuran kepemilikan barang, targetnya apa? Nggak kerasa, udah kebeli, ya kan? Lah ini angsuran azab, nggak kerasa, udah tersiksa. Masalah nggak? Banget. Jadi nggak kerasa udah tersiksa. Nah, ulama ngebahas itu. Kalau Bapak buka tafsir Qurtubi, Ahkamul Quran, nah beliau bercerita itu.
Itu kayak apa sih? Orang kok bisa sampai dia nggak sadar diazab sama Allah? Gara-gara apa? Melalui apa Allah mengazabnya? Yang pertama, dia berbuat buruk, tapi dibaikin orang. Jadi selalu mendapat ihsan dari orang-orang. Orangnya nggak benar, tapi orang selalu menghormatinya, menghargainya, menyebutnya dengan panggilan terhormat, menunduk di depannya, mengiyakan keinginannya. Itu yang pertama, istidraj. Padahal dia jelas-jelas melakukan hal buruk dan dia menyadari itu. Ya. Ngeri nggak, rahimakumullah? Ngeri kan? Yang kedua, dia berbuat buruk, tapi orang-orang terus-menerus memujinya. Ucapan selamatnya penuh lembar koran itu kalau zaman dulu. Padahal dia jelas-jelas berbuat buruk. Ini dilupa. Padahal dia sedang diazab itu. Yang ketiga, rahimakumullah, ia berbuat buruk, tapi Allah tutupi keburukannya. Jadi dia akan terus merasa aman walaupun berbuat buruk. Nggak ketahuan. Nggak terbongkar. Nah itu tiga itu. Maka hati-hati, siapa yang perlu kita waspadai? Kita semua waspadai diri kita. Kalau kita masuk kategori orang yang pergi kemanapun dibaikin orang, hati-hati. Kita termasuk kategori orang kemana-mana kita pergi, kita dipuji-puji orang, hati-hati. Yang ketiga, kita termasuk kategori orang yang berbuat buruk, tapi aibnya selalu tertutupi, juga hati-hati. Ya kan? Jangan-jangan sudah masuk dalam perangkap angsuran azab. Ayo. Nah, rahimakumullah, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Jadi ya sudah, caranya bagaimana? Yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Apapun yang kita lakukan, ini endingnya kemana? Ujungnya kemana? Surga. Bismillah. Walaupun memang kayaknya berat, ujiannya berat, bismillah. Karena ujungnya surga. Tapi begitu kita lihat, oh ini ujungnya neraka ini. Walaupun sangat menikmatkan, membahagiakan, melegakan. Apapun bentuk kesenangannya, kalau ujungnya ke neraka, lebih baik kita berhenti dan menjauh. Tamam? Rahimakumullah. Terakhir, Bapak Ibu. Apa ayat terakhirnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang berbuat baik sekecil biji zarah, dia akan melihat. Berbuat buruk sebesar biji zarah, dia akan melihat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh melihat orang duduk menikmati surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalanan. Ayo. Jadi jangan sepelekan. Kita nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, dengan amalan mana bisa masuk surga, ya kan? Udah banyak sekali hadis-hadis itu yang menceritakan amalan-amalan sederhana Anda masuk surga. Ya kan? Ya. Terakhir, beberapa waktu lalu ada seorang sahabat, ya, dia muslim, dia baik, ya. Ya mungkin sebagian orang mengatakan dia baru taubat lah begitu. Tiba-tiba dia datang ke saya cerita, Ustaz, ini ada orang nih Ustaz, kita ajak dia masuk Islam gitu. Saya bilang, ya kan dia juga baru ini kan. Saya bilang ya, ayo kita benar baik nanti. Tapi boleh nggak kata dia gitu. Saya boleh nggak saya ngomong, saya ajak, kan saya baru nih Ustaz, baru sholat. Ya nggak apa-apa. Ajak aja tapi nggak boleh maksa. Ya, ajak baik-baik aja karena la ikraha fiddin. Terangkan aja ngomong. Nah, orang itu yang mau diajak itu nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Terus yang mau ngajak bahasa Inggrisnya belepotan. Saya bilang, terus gimana? Ya biarin aja Ustaz. Saya ngomong, ya udah terserah lah. Gitu.
Jadi cerita ke saya, saya ngomong, pokoknya lucu lah. Sayanya agak tertawa dalam hati kecil saya, ini emang bisa apa tuh orang nyambung? Tahu nggak Bapak Ibu? Cuman perlu 1 bulan, orang itu beneran masuk Islam. Saya sampai, saya pas lagi nggak di sini kan, saya lagi di Aceh itu, telepon, Ustaz, ini dia mau masuk Islam. Antum serius? Iya beneran, ditanya dulu, jangan-jangan dia takut sama antum lagi diancam. Enggak Ustaz, masa saya ngancam orang kan? Ya kan, pahamlah ya teman-teman kita yang baru taubat kan kadang gayanya. Ya. Udah gitu dia bilang, Ustaz, tolong bantulah. Saya cariin lembaga yang bisa ini. Udah masuk Islam. Habis saya balik ke sini ketemu, ngobrol. Wih, sholat dia, saya tanya. Saya juga bahasa Inggris saya hancur-hancuran kan. Tadi saya ikut sholat subuh, baca apa itu? Saya ikut gerakannya aja kata dia. Belum bisa apa-apa. Coba bayangkan, malu kita kan. Saya tuh kayak melihat, mengalami peristiwa begini tuh kayak rasanya ditampar itu sama malaikat. Coba bayangkan. Nah itu orang masih belajar ngaji sama saya. Patah-patah ngajinya, udah bisa memberi hidayah coba. Bayangkan. Bahasa Inggrisnya nggak pas. Bahasa Jerman apa lagi. Tapi masuk Islam. Sampai pas ketemu saya tanya sama yang orang asing ini, kamu beneran? Kamu enggak? Iya, orang saya lihat dia udah subuh ke masjid. Widih, Masya Allah. Orang Islam malah masih tidur di rumah ini lain. Sholat masjid. Allah karim, Masya Allah. Itu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sepelekan. Ada orang-orang saudara-saudara kita datang duduk di masjid. Kan kadang orang melihat, ini ngapain sih? Datang jauh-jauh malah duduk di masjid. Lah, emang bukannya masjid tempat terbaik di muka bumi? Tempat terbaik kan? Masa nggak boleh duduk di tempat terbaik? Giliran kita nongkrong di warung kopi, nggak ada yang nanya, Bang kenapa nongkrong? Ada nggak pernah yang nanya begitu? Nggak ada, malah dibilang apa? Wih keren, Ustadz nongkrong di warung kopi. Giliran orang duduk di masjid ditanyain, Bang ngapain duduk di masjid? Gitu. La ilaha illallah. Itu ya, Bapak Ibu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan sepele apapun, senyum kan? Wala tahqiranna minal haqqi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Nah, jangan sepelekan kebaikan walaupun sekedar senyum. Nah, senyum. Ini enggak bangga dibilang ayah sangar. Ketemu anak senyum lah. Sangar di luar rumah aja, ketemu anak senyum, ketemu istri senyum. Yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat buruk sebesar biji zarrah akan dia lihat juga. Maka kita harus hati-hati kalau sekarang. Kalau yang tadi harus optimis, jangan lewatkan apapun itu. Ya kan, rahimakumullah, kayak contoh apa? Saya ada kenal orang, oh ibu, dia pantang saya bilang bagus, nih. Cuman saya nggak berani bilang mobilnya bagus, nanti dikasih. Saya bilang, Pak Haji, pecinya bagus, langsung dilepas. Ini, Ustadz mau, ini dikasih langsung. Saya bilang, wih, baju baru nih, besok dianterin ke rumah. Dia beli baru, dia kasih, ini Ustadz. Segitunya, rahimakumullah, nggak mau melewatkan kebaikan. Segitunya pengen berbagi sama orang. Ya, ini enggak, ada orang cerita kopi berbuih, kopi begini, kopi kita tanya, Bang kita ngopi di mana? Ya pergi sendirilah beli. La ilaha illallah. Ngapain? Ya dibikinin lah, dibawa kopinya. Ya jangan dilewatkan. Nah yang ayat terakhir, ulama tafsir bahas. Kita kan berdosa nih Bapak, Ibu, nggak ada kita nggak berdosa. Ada nggak caranya? Nah, ada 6 kesempatan kita diampuni oleh Allah. 1, jangan meninggal dengan dosa besar. Jadi kalau ada dosa besar, cepat taubat. Nah, kalau dosa besar berat kita, kabair kan? Kalau yang kayak antara sholat ke sholat, antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu kan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar enggak. Ulama sepakatnya begitu. Kalau dosa besar, tobatnya khusus. Ya, kita nyebutnya biasanya tobat nasuha. Jadi kalau punya dosa besar, segera bertobat.
agar meninggal sudah bertobat. Oh, meninggal, nggak tobat. Masih ada kesempatan selamat nggak? Insya Allah ada. Loh, kok bisa? Mana tahu punya amal baik berpahala besar. Jadi ketutup, iya kan? Ketutup. Kan dosa nggak bisa menutupi pahala, tapi pahala bisa menutupi dosa. Dosa nggak bisa menggusur pahala. Ulama semua sepakat tentang itu. Dosa itu hanya bisa menghilangkan cahaya pahala saja. Jadi sinarnya hilang. Tapi eksistensinya masih ada, dia nggak ke-delete dengan dosa, pahala itu. Tapi pahala bisa mendelete dosa. Maka pelajarannya jangan sepelekan yang tadi. Kita nggak tahu yang mana yang pahalanya gede. Ya kan? Bisa jadi kita melakukan amalan besar, niatnya masalah. Pengen dipuji orang, ya nggak ada pahalanya, kecil. Sebaiknya amalan kecil, tapi niat karena Allah, beneran nggak ada yang tahu. Pahalanya besar. Mau contoh, Pak? Nah, contoh masjid aja nih, masjid. Dia datang nih, setengah jam sebelum azan. Kan masih sepi kan? Masih belum ada orang. Dia jalan. Begitu dia lihat, mohon maaf ya Bapak, nggak di masjid ini. Masjid lain. Kadang kan suka ada tai cicak. Kotoran. Ya kan? Dia ambil tisu, dia kumpulin. Dia ada di mana-mana dikumpulin. Dia buang. Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Orang malah kalau ada yang tahu aneh. Ngapain sih katanya? Pahalanya gede karena rahimahullah. Bayangkan kalau tiba-tiba orang sholat terus tangannya terus dicium, salaman terus begini lagi. Masya Allah. Gede pahalanya, orang nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian nggak punya pahala besar. Adakah kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sudah di barzakh? Ada. Kalau ia termasuk hamba Allah yang diampuni. Semisal veteran perang Badar. Itu kan mereka hamba Allah yang diampuni. Kan ada yang selamat banyak kan dari perang Badar. Mereka semua dapat keistimewaan dari Allah. Kalau kita kayak sekarang tuh penghargaan lah. Ya, penghargaan khusus, nggak lagi dianggap bersalah oleh Allah. Tapi bukan berarti naik derajat menjadi maksum layaknya Nabi. Enggak. Cuma mereka salahnya mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh enggak juga. Mana ada kita ini veteran perang Badar, enggak ada dong. Ya kan? Apa fitur berikutnya yang memungkinkan kita mendapatkan ampunan? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca, ya kan? Al-Qur'an juga bisa memberi syafaat. Atau yang lain-lainnya. Pokoknya dapat syafaat, bisa jadi dari keluarga yang masuk surga, dimanggil kita, ya, atau dari Quran yang kita baca. Ada yang paling sering dibahas dari Rasulullah SAW. Apa itu syafaat? Rekomendasi. Jadi kita direkomendasikan kepada Allah agar kita diselamatkan. Yang terakhir, enggak juga dapat syafaat. Masih ada potensi diampuni? Ada. Rahmat Allah. Ya kan? Tapi yang terakhir ini bersyarat, nggak boleh syirik sama sekali. Jangan pernah syirik. Hati-hati sekali. Khususnya bapak-bapak tuh. Sama apa? Aki, batu aki ini. Ya, pakai batu aki. Ini sejak pakai, saya biasa aja Ustaz, tapi sejak pakai ini kok rezeki mudah ya. Itu syirik itu. Ya, Bapak Ibu hati-hati tuh. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Ibu-ibu agak jarang ya syirik-syirik. Bapak-bapak tuh bikin rumah makan. Begitu kita keluar entah apa dia pajang di belakang ini. Tulis saja kalau doa, tulis saja bagus-bagus, kaligrafi dipasang bagus, nggak apa-apa, doa boleh. Tapi enggak, tulisannya nggak kebaca, udah pasti itu syirik gitu. Ya, jadi rahimakumullah, hati-hati dengan syirik. Karena kalau semua yang tadi udah kelewat, kesempatan mendapat ampunan, ternyata kita nggak syirik, masih ada kemungkinan mendapat ampunan langsung dari Allah Subhanahu. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Ya, tabarakallah. Ya, tabarakallah. Tabarakallah. Ya. Ya, Pak Haji.